Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan kita, maka di balik itu ada tugas besar. Tugas besar kita itu mengelola, bahwa kesempurnaan itu akan tetap menjadi sempurna jika dikelola dengan baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ayuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal muslimun al-hadirun, istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fi suratil a'raf ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, melaksanakan ibadah salat Jumat, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Tujuannya agar kita senantiasa dicas, agar kita senantiasa diperbaharui cara berpikir kita, niat kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketika kita melaksanakan ibadah Jumat ini, seorang khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiatut taqwa, wasiat yang sangat diperlukan oleh seluruh kaum muslimin, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Ketika takwa ada pada dirinya, maka bukan hanya keberkahan itu akan dia dapatkan, tetapi bahkan alam ini pun akan memberikan keberkahan-keberkahannya. Seperti di ayat di surat Al-A'raf yang kita sampaikan tadi, Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bukakan kelapangan, Allah akan bukakan bukan hanya keberkahan, tetapi Allah sampaikan barakat, keberkahan-keberkahan yang tiada taranya. Sebagaimana dulu kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendapatkan keberkahan-keberkahan setelah mereka menjalankan iman mereka, setelah mereka menghujamkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Allah berikan kepada mereka keberkahan waktu. Allah berikan kepada mereka keberkahan ukhuwah. Allah berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah berikan keberkahan di rumah tangga mereka. Allah berikan keberkahan di lisan mereka.
Allah berikan keberkahan di hati mereka, Allah berikan keberkahan di setiap tindakan mereka, di setiap aktivitas mereka, di setiap langkah yang mereka langkahkan. Allah turunkan keberkahan di tanaman-tanaman yang mereka tanam. Allah berikan keberkahan di seluruh kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta kita, rasa takwa kita kepada Allah itu adalah modal yang paling dasar, modal yang paling utama. Karena bangsa Arab itu bukanlah bangsa yang kekurangan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab itu adalah bangsa yang sudah bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sebuah bangsa yang bermartabat, sebuah bangsa yang terpandang dan dikenal sebagai pebisnis ulung, sebagai pengusaha yang baik. Karena ketika mereka berbisnis, yang mereka cari bukan orang-orang biasa. Bisnis mereka bisnis internasional. Mereka datang ke sebuah daerah yang mereka cari siapa penguasa di daerah situ, siapa orang-orang berpengaruh di daerah situ. Mereka berdagang dengan orang-orang itu. Tetapi kemudian kita lihat ternyata kebaikan finansial mereka, kebaikan pengetahuan mereka ketika itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, tidak berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan yang bisa ditampilkan ketika itu. Kenapa? Karena mereka punya masalah, satu masalah yang paling utama yang ada pada mereka adalah bahwa ketika mereka melakukan segala sesuatu, mereka melangkah menggunakan hawa nafsu, mereka melangkah menggunakan akal pikiran mereka semata. Padahal alam ini Allah ciptakan. Ketika Allah ciptakan alam ini, Allah juga ciptakan aturan-aturan. Ketika Allah ciptakan alam ini, Allah ciptakan juga cara kita berjalan, cara kita mengelola alam ini. Sehingga memang manusia ketika memaksimalkan potensinya, maka kemudian akan membawa kebaikan untuk alam semesta. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini khatib mengajak kepada kita bersama, mari sama-sama kita tingkatkan, kita perbaiki iman kita. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha memberi segalanya, dan Allah juga yang maha menahan segala sesuatunya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang mulia ini agar Allah turunkan keberkahan pada kita. Allah jadikan seluruh hidup kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan berbicara di surat At-Tin tentang kesempurnaan manusia, kesempurnaan penciptaan manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Tin di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah pastikan di ayat ini fi'il madhi. Khalaqna itu fi'il madhi, telah Allah ciptakan. Kemudian sebelumnya Allah gunakan huruf la dengan qad. Ketika laqad ini masuk ke fi'il madhi, maka fungsinya untuk menguatkan. Allah memastikan kepada kita bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Silahkan kita lihat diri kita, apa yang kurang dari diri kita. Seluruh diri kita adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Kita lihat tubuh kita berfungsi dengan sangat baik.
Kalaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang Allah uji mereka dengan cacat, tetapi Allah masih berikan kepada mereka kehidupan. Betapa banyak orang-orang yang cacat, ya, kami temukan dahulu ketika di Mesir. Bagi mereka Quran itu sesuatu yang mudah untuk dihafal, mudah untuk difahami. Sedangkan bagi kita, bahkan bagi mayoritas kita, Quran itu sesuatu yang susah. Padahal seharusnya yang melihat lebih mudah untuk menghafal daripada yang tidak bisa melihat. Allah berikan, Allah lebihkan sesuatu kepada seseorang, dan terkadang ketika kita tidak fahami bahwa kelebihan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita seperti yang Allah sampaikan di ayat yang ke-5 di surat At-Tin ini, Allah katakan tsumma radadnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan mereka asfalas safilin, di tempat yang paling rendah. Artinya ketika kesempurnaan penciptaan itu tidak difahami, Allah berikan kita nikmat akal untuk berpikir, untuk berlogika, untuk bernalar, untuk memikirkan bahwa sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Allah berikan kepada kita nikmat hati yang bisa merasa. Kita bisa merasakan rasa cinta, rasa benci, rasa marah, rasa sedih. Allah berikan kepada kita syahwat untuk kita berkarya. Karena tanpa ada syahwat, tanpa ada keinginan-keinginan, manusia tidak akan maju. Tetapi di saat akal dan hati tidak pernah diilmui dengan wahyu, maka yang menguasai akal dan hati adalah hawa nafsu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan penciptaan manusia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di ayat ke-6 Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kesempurnaan itu akan menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan iman yang kokoh, tidak dibarengi dengan amal yang nyata, amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan itu akan semakin sempurna jika dibarengi dengan iman yang kokoh, dibarengi dengan amal yang soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat surat setelah surat At-Tin itu, Allah sampaikan kemudian surat Al-Alaq. Di ayat pertama sampai ayat ke-5, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah ayat pertama atau surat pertama yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kaitkan dua surat ini, ana ingin sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab sebelum Rasul diutus bukanlah orang yang bodoh. Mereka disebut jahiliyah karena mereka mengerti semua hal kecuali satu. Mereka mengerti, mereka baik secara komunikasi, mereka baik secara finansial, mereka baik dalam pengelolaan segala sesuatunya. Tetapi kenapa tidak mensejahterakan, kenapa tidak membuat keadilan? Masalahnya mereka hilang di satu bagian yang paling penting, yaitu tentang ketuhanan. Makanya kalau kita lihat Rasul SAW, ketika Rasul didatangi oleh malaikat Jibril, apakah Rasul itu diajar dari A sampai Z? Kan tidak. Usia 40 tahun itu adalah usia yang sangat matang. Rasul sudah matang secara kepribadian, secara keluarga Rasul sudah menjadi keluarga yang matang, pemimpin yang matang di rumah tangganya. Secara finansial Rasul orang yang terpandang, secara strata di masyarakat Rasul orang yang diakui di masyarakatnya. Secara budi pekerti, secara akhlak Rasul terkenal dengan seorang al-amin, seorang yang jujur. Dan kalau kita lihat, tadi kita sudah sampaikan bagaimana masyarakat Arab itu secara kemampuan ilmu pengetahuan mereka baik,
Mereka baik dalam membaca alam. Mereka faham bagaimana alam mengajarkan mereka. Mereka sangat dekat dengan alam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an menggunakan alam, bagi orang-orang Arab mereka sangat memahaminya. Kenapa? Karena mereka dekat sekali dengan alam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum Rasul diangkat menjadi seorang nabi, sekitar usia 38 tahun, Rasul seperti yang Allah sampaikan di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Itu banyak sekali tafsirnya. Tapi di situ sebagian ulama juga mengatakan bahwa Rasul itu heran. Masyarakat Arab itu sudah baik secara ilmu pengetahuan, karena di zaman itu ilmu pengetahuan tidak diukur dari kemampuan baca tulis. Masyarakat Arab sudah baik, tetapi kenapa kebaikan-kebaikan itu tidak berbuah baik, tidak memberikan keberkahan untuk mereka semua? Maka kemudian Rasul bertahanus dari usia 38 sampai 40 tahun. Maka kemudian di saat Rasul berusia 40 tahun, Allah utus malaikat Jibril menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau tentang kehidupan. Maka kemudian Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalian wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad, kalian wahai manusia, kalian sudah baik di seluruh hal. Tetapi ketika satu nilai hilang dari kalian, hilang keberkahan kalian sebagai manusia. Nilai yang hilang dari kalian itu adalah nilai ketuhanan. Makanya ketika kalian belajar, kalian mengisi ilmu pengetahuan, maka isilah ilmu pengetahuan itu dengan menyandingkan seluruh ilmu pengetahuan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah, telitilah, fahamilah. Maka ketika kalian baca, selipkan di situ nama Allah. Ingat bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengatur. Allah Rabb yang menguasai seluruh alam ini. Maka ketika ilmu pengetahuan kalian tidak kalian sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan tetap seperti itu saja. Dan kalau kita saksikan, setelah ilmu pengetahuan kemudian digandengkan dengan ketuhanan, ilmu pengetahuan digandengkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat Arab kemudian berubah dari orang yang tidak pandai mengelola rumah tangga menjadi orang yang paling sayang kepada rumah tangga mereka. Orang yang tidak mengerti bagaimana mengasihi anak-anak, mereka menjadi orang yang paling mencintai anak-anak. Kita temukan di beberapa hadis, suatu ketika beberapa orang pemuka kaum dari bangsa Badui, orang-orang Arab yang ada di pedalaman, ketika itu datang menemui baginda Muhammad SAW. Kemudian melihat Rasul SAW mengecup anak kecil, membelai kepalanya, mencium keningnya. Maka kemudian salah seorang di antara mereka terheran. Kemudian mereka sampaikan kepada baginda Muhammad SAW. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya hidup sudah sedewasa ini, sudah setua ini, saya punya 10 orang anak, tetapi kemudian saya tidak pernah, jangankan mengecup, membelai kepala anak saya saja, saya tidak pernah. Bagi mereka membelai kepala anak, mencium kening anak itu sesuatu yang mengherankan. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Apa yang bisa saya sampaikan ketika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari diri kalian? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka ubah pola mereka di rumah tangga mereka. Mereka ubah cara mereka membersamai anak-anak. Maka
maka kemudian kita dapati betapa anak-anaknya para sahabat adalah anak-anak yang dapat dibanggakan, anak-anak yang sudah gemilang walaupun mereka masih berada pada usia yang sangat belia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan kita, maka di balik itu ada tugas besar. Tugas besar kita itu mengelola, bahwa kesempurnaan itu akan tetap menjadi sempurna jika dikelola dengan baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidup kita di dunia ini tujuannya hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal yang Allah berikan itu, rasa yang Allah titipkan di hati kita itu tujuannya adalah agar kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan bumi ini, kita sejahterakan alam ini hanya dalam rangka mengabdi. Mengelola alam, ketika alam ini dikelola dengan baik, ketika ilmu pengetahuan dikelola dengan baik, maka alam ini pasti akan sejahtera. Alam ini akan memberikan keberkahannya. Nah, kalau kita lihat di beberapa literasi, para ulama kita sering sekali menyampaikan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian di masa lalu. Misalnya, tumbuh-tumbuhan itu lahir tidak normal, tumbuh tidak normal. Aturan buahnya kecil, cuma karena masyarakatnya adalah masyarakat yang adil, maka kemudian buahnya tumbuh lebih besar, batangnya tumbuh lebih kokoh. Bahkan kita temukan di beberapa literasi, di situ para ulama kita menyampaikan bahwa terkadang tertulis di situ, di batang pohon itu kami tumbuh di bawah kepemimpinan orang-orang yang adil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung khutbah ini khatib ingin mengingatkan kepada kita bersama, ujung dari semuanya atau muara atau pangkal dari semuanya, awal dari semuanya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ketika dikawal dengan iman, ilmu pengetahuan itu ketika dikawal dengan rasa takwa kepada Allah, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu pengetahuan itu akan mensejahterakan, ilmu pengetahuan itu akan membaikkan. Tapi ketika kita jauh dari ilmu pengetahuan yang ditundukkan kepada wahyu, maka terjadilah yang terjadi saat ini. Kita bangsa yang kaya alamnya, tetapi tidak bisa menikmati alam kita dengan maksimal. Kenapa? Karena kita masih saja mengandalkan akal kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya hanya satu, dalam rangka menundukkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pakai takwa kita pakai rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keberkahan-keberkahan itu, kebaikan-kebaikan itu akan Allah kembalikan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi azimil ihsan wa wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.